tiga, tiga empat, tiga atau tiga empat, lupa kan? Itu kan perbaiki ya? Masih harus diperbaiki lagi. Ya kita tiga semua lah, Iya. tiga. Tiga kan semua kan? Iya. Biasanya itu ya, tiga itu yang di itu nggak sih cover? Cover dia Iya. juga. Iya. Nah, terus yang Bisa isi diisi itu dulu. tiga empat empat atau tiga empat ya. Sama kata bapak masih salah halaman kita. Harusnya tuh kan yang bab sendiri tuh yang beda, sisanya harusnya sama tuh. Kita semuanya sama, masih harus dibenerin. Itu yang Adit. Gasdit. Adit anu marginnya, Masjid Halaman. aku bisa halaman. Siapa lagi yang bisa turun lain? bisa nggak tuh? Kayak barisnya atau Zotero kita kemarin udah dimasukkan. Nah itu aman, udah deh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kapisa. Di sini saya ingin menunjukkan beberapa hal untuk kuesioner nih. Boleh nggak sih kayak perkenalan dulu gitu, nama, tulisan sama ini? baik, nama saya Reza Hidayah dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer Fakultas MIPA. NIM saya H105124100. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di era globalisasi? Kamu bisa jawab dengan pernyataan sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Saya tidak setuju Tidak setuju. karena mungkin di era globalisasi sekarang banyaknya Gen Z gitu. Nah, mungkin dari Pancasila itu masih agak sedikit kurang relevan menurut saya karena banyaknya pengaruh dari luar gitu yang membuat ada perubahan Pancasila itu. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara sangat penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah tantangan globalisasi. Saya sangat setuju karena peran Pancasila sendiri sebagai dasar negara itu adalah identitas buat negara kita karena identitas itu sendiri yang membuat kita bersatu dari yang beragam suku dan budayanya. Jadi tentu itu penting karena kalau tidak ada dasar negara pasti mungkin akan terjadi pecah belah. Oke, selanjutnya dari berikutnya, Pancasila dapat menjadi panutan dalam menghadapi pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Sangat setuju karena hal tersebut bisa menjadikan kita pandangan atau acuan agar bisa mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh leluhur. Jadi kita diajarkan sendiri tentang norma. Jadi kita pasti harus menghargai norma tersebut tanpa terpengaruh dari budaya luar itu sendiri. Jadi mungkin kalau ada budaya luar masuk, kita harus pandai memfilter hal tersebut, mana yang baiknya dan mana yang buruknya. Jadi kita harus mengambil hal yang baiknya. Oke, selanjutnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari semakin sulit di era globalisasi. Ya sangat setuju karena mungkin karena pengaruh dari media sosial yang banyak, tentu itu menjadi sebuah tantangan buat kita, terutama mungkin banyak platform TikTok atau Instagram yang mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam berbicara sudut pandang. Selanjutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Sangat setuju, mahasiswa perlu memahami Pancasila di era globalisasi karena Pancasila itu sendiri diajarkan sejak mahasiswa saja, bahkan dari SD ataupun TK kita sudah diajarkan nilai-nilai Pancasila karena itu merupakan identitas kita sendiri seperti yang tadi kan.
Nah, itu sangat penting karena kalau kita tidak mempelajari nilai Pancasila, mungkin mahasiswa berlaku seenaknya terhadap orang yang lebih tua di masa depan. Nah, tentu itu sebagai pedoman kita hidup. Jadi saya sangat setuju. Selanjutnya, Pancasila mampu menjaga identitas nasional di tengah perkembangan teknologi dan informasi global. Ya, saya sangat setuju. Di tengah teknologi global di sini, Pancasila sangat berperan penting karena kita tidak mungkin harus menggantikan Pancasila itu sendiri karena Pancasila adalah bagian dari hidup kita. Jadi hal tersebut tidak boleh dihilangkan. Selanjutnya, pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi masih relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Ya, saya sangat setuju. Hal tersebut relevan terutama di mahasiswa agar nilai-nilai Pancasila yang mungkin sudah diajarkan di SMA itu lebih dipelajari lagi, agar dipahami lagi karena kita sebagai mahasiswa harus betul-betul memahami apa itu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena hakikatnya itu kita adalah warga Indonesia, jadi kita harus sangat memahami hal tersebut. Selanjutnya, globalisasi lebih mempengaruhi pandangan hidup mahasiswa dibandingkan nilai-nilai Pancasila. Tidak setuju karena mahasiswa masih memahami nilai Pancasila itu walaupun dari adanya dampak globalisasi itu sendiri, mahasiswa masih bisa memfilter hal yang mana yang baik dan yang buruknya. Jadi mereka masih bisa memilih hal tersebut, apa yang harusnya baik dan yang tidak. Nilai-nilai Pancasila harus dipromosikan lebih aktif agar tetap hidup dalam era globalisasi. Ya, sangat setuju. Karena jika tidak ada promosi mungkin bisa saja mahasiswa ataupun yang lainnya itu mungkin sedikit kehilangan identitasnya mungkin karena pengaruh budaya luar itu sendiri. Jadi penting sekali untuk mempromosikan Pancasila itu sendiri di perguruan tinggi. Nah, jadi supaya agar mereka makin memahami apa yang sudah diajarkan dari leluhur kita. Oke, pertanyaan terakhir. Pancasila masih bisa menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan kebijakan nasional di era globalisasi. Ya, sangat setuju karena dalam setiap pengambilan keputusan dari pemerintah. Kenalkan, nama saya Moza Zayan. NIM saya H1051241102 dan hambatan saya selama mengerjakan tugas MKWU ini adalah ketika saat penulisan di dokumen. Di situ banyak sekali saya melakukan kekeliruan seperti margin, font, dan ukuran. Jadi harapan saya setelah mengerjakan tugas MKWU ini adalah saya bisa lebih baik lagi dalam menulis laporan, terutama dalam bentuk short form. Dan selanjutnya juga kelompok kami mempunyai kesulitan dalam hal mencirasi nih menggunakan aplikasi Zotero. Mungkin karena kami sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi ini, jadi tentunya kami mempunyai kesulitan gitu. Bagaimana sih cara menggunakan Zotero untuk menyitasi suatu artikel atau misalnya suatu jurnal, buku dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kami masih kesulitan untuk bagaimana kami bisa menemukan jurnal yang mungkin baik gitu untuk isi proposal dan penelitian kami, dan kami juga masih kesulitan dalam bagaimana cara kerja aplikasi Zotero sendiri, bagaimana cara menggunakan Zotero itu di dalam Google dokumen, bagaimana cara memasukkan citasinya gitu. Dan mungkin selain itu kami juga masih kesulitan dalam hal pengetikan, karena tentunya saat kami SMA itu belum mengenal bagaimana cara menulis secara lebih formal dan ilmiah. Jadi kami masih juga kesulitan dan istilahnya masih terbata-bata bagaimana cara membuat suatu laporan gitu. Mungkin hanya itu. Jadi hambatan kami pada pemeriksaan UKK ini adalah pada di bagian utang dan jeda. Karena pada dan jeda itu untuk bagian baknya kan beda, dan untuk bagian isinya tuh di samping kanan, pojok kanan, dan untuk yang bak itu di bawah. Dan untuk harapan ke depannya tuh
saya bisa kami lebih bisa menggunakan docs itu jadi lebih baik, dan cara menentukan leader footer sama marginnya bisa lebih bagus. Hambatan saya dalam mengerjakan proposal ini adalah sulit mencari jurnal yang sesuai dengan proposal ini karena masih belum pandai dalam menggunakan Zotero. Harapan kedepannya semoga saya dapat lebih handal dalam menggunakan Zotero supaya bisa mencari jurnal yang cocok. Hambatan kami dalam membuat proposal adalah sulit dalam menentukan halaman. Mungkin karena kami memang kurang dalam menguasai dalam tulisan di Google Dokumen. Harapan saya ke depannya, kami dapat lebih menguasai dalam pengetikan di Google Dokumen. Sekian, terima kasih. Dan yang kelompok kami alami itu dalam pembuatan laporan, setelah kami mengetiknya di Docs, seringkali ketika memindahkannya di Word itu marginnya hilang, terus tidak ada nomor halamannya juga. Jadi harapan saya untuk kedepannya kami bisa lebih menguasai Google Docs dan Word, keduanya itu, sehingga pada saat pemindahan itu kami bisa lebih mudah untuk mengatur marginnya lagi, karena sebelumnya kami juga terhambat karena kami tidak mengerti untuk mengatur margin di Google Docs. Hambatan kami saat mengerjakan proposal adalah yang pertama sulitnya menentukan margin dan juga menentukan halaman. Nah, harapan kedepannya adalah kami satu kelompok akan lebih belajar bagaimana cara menggunakan Google Docs dan bagaimana cara menggunakan Word. Oke, untuk hambatan kami pada minggu-minggu pertama itu tentunya pada saat memakai Zotero itu kami kesulitan untuk mengakses Zotero-nya, menyambungkannya dengan Google Docs. Harapan kami selanjutnya kami bisa menggunakan Zotero lebih baik lagi untuk hal-hal dan tugas-tugas ke depannya. Oke.